Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah, Sejarah kok kok gitu? Sejarah tuh gini. Selanjutnya yang kita bahas adalah revolusi Cina. Dilatar belakangi tahun 1911. Revolusi Cina ini dalam pusaran Perang Dunia Pertama terjadi karena timbulnya nasionalisme orang-orang China. Dengan adanya penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu, nah dinasti Manchu ini merupakan pemerintahan asing sebab bangsa Manchu bukan penduduk asli dari China. Dinasti Manchu memerintah secara feodal, memperbudak rakyat Cina. Sesudahnya kaisar besar dari Manchu ini meninggal dunia. Lenyap pula lah masa kemakmuran Cina. Dengan terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar, muncul kekacauan di Cina yang terwujud dalam peperangan dan diakhiri dengan perjanjian-perjanjian yang banyak merugikan China. Ini adalah sebab-sebab timbulnya nasionalisme Cina. Di antaranya yang pertama adalah lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Yang kedua adalah pemerintahan dinasti Manchu dianggap kolot dan telah bobrok. Yang ketiga adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana Manchu. Yang keempat, kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang yang pertama. Yang kelima, munculnya kaum intelektual China karena mereka telah mengenal paham-paham baru dari Barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Jalannya revolusi China diawali dari Perang Candu tahun 1839 sampai 1842. Nah, Perang Candu pertama ini terjadi ketika 20.000 ton candu milik orang Inggris di Kanton, China, dibakar orang-orang Cina atas perintah Manchu. Inggris akhirnya marah dan menyerbu daerah Kanton. Manchu tak mampu menghadapi serangan Inggris dan Cina menyerah kepada Inggris. Perang diakhiri dengan perjanjian Nanking tahun 1842 yang berisi ketentuannya sebagai berikut. Inggris berhak mendapatkan Hong Kong. Yang kedua, Inggris mendapatkan hak ekstratorial atau ekstrateritorial ini maksudnya adalah hak untuk memberlakukan hukum Inggris di beberapa wilayah China. Jadi secara hukum sah Inggris melakukan hukuman terhadap beberapa wilayah Cina. Yang ketiga adalah 5 pelabuhan Cina dibuka untuk bangsa asing. Yang keempat, Cina membayar kerugian perang. Nah, dampak Perang Candu yang pertama ini adalah China terbuka lebar untuk bangsa asing dan kedaulatan China diinjak-injak oleh bangsa asing. Nah, berikut adalah suasana atau gambaran lukisan dari perjanjian Nanjing. Yang tadi itu, perjanjian Nanjing tahun 1842. Nanjing dan Nanking itu hampir sama ya penyebutannya. Yang kedua adalah Perang Candu. Sama, Perang Candu. Yang tadi Perang Candu 1, sekarang Perang Candu 2. Tahun 1856 sampai 1880. Ini merupakan bagian dari Perang Candu pertama yang penyelesaiannya dirasa nggak adil, terutama bagi pihak Cina. Sebab munculnya Perang Candu 2 adalah yang pertama, kapal Tiongkok berbendera Inggris ditahan pihak Cina. Yang kedua, pasukan Prancis di daerah Guangxi dibunuh karena tidak memiliki surat izin masuk ke Cina. Tapi, perang dengan mudah dimenangkan pihak Inggris dan diakhiri dengan perjanjian Peking tahun 1860 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, 11 pelabuhan Cina dibuka lagi untuk bangsa asing. Yang kedua, jawatan atau perusahaan bea cukai Cina dipegang badan internasional yang terdiri atas Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, di Istana Kaisar di Peking atau Beijing ditempatkan seorang duta besar Inggris. Yang keempat, Cina terbuka bagi bangsa asing. Yang ketiga, jalan revolusi Prancis adalah munculnya pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1864. Nah, ini gambaran lukisan dari pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping ini adalah dampak dari pembukaan Cina setelah kalah perang Candu I dan Candu II. Muncul atau
kesengsaraan rakyat atau penderitaan rakyat akibat pemerintahan feodal Manchuria. Yang ketiga, timbulnya keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru yang bahagia, sama rasa, dan sama rata. Pemberontakan ini atau pemberontakan Taiping ini dipimpin oleh Hung Xiuquan, seorang orang yang berpaham sosialis. Namun, pemberontakan Taiping ini berhasil dipadamkan tentara Inggris dan Manchu. Keempat, ini pemberontakan yang paling besar atau disebut dengan pemberontakan Boxer tahun 1900 hingga 1901. Pemberontakan ini terjadi karena rakyat Cina merasa tidak puas terhadap keadaan yang terjadi di daerahnya. Pimpinannya adalah Ratu Seci. Disebut pemberontakan Boxer karena para prajuritnya dibekali dengan kemahiran petinju. Pemberontakan Boxer dapat ditumpas dengan kejam oleh tentara asing di Cina dipimpin oleh Jenderal von Waldersee dan diakhiri dengan perjanjian protokol yang isinya China harus membayar rampasan perang. Pemberontakan Boxer yang hampir saja menentukan kekuasaan Inggris di Cina ini berakibat Cina atau Tiongkok jatuh ke tangan bangsa asing, bahkan bangsa asing akan membagi Tiongkok di antara mereka sendiri. Kedua, Ratu Seci sadar bahwa bangsa bangsa Inggris tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Membebaskan diri dari bangsa asing, rakyat Cina harus maju, belajar, dan memodernasi negaranya seperti Jepang. Nah, ini lukisan perang Boxer. Kemudian proses terjadinya revolusi yang sesungguhnya. Pada waktu China masih berperang melawan Jepang, kesempatan ini digunakan oleh Dr. Sun Yat-sen untuk mengadakan gerakan yang merampas Kanton untuk dijadikan pusat revolusi. Namun upaya ini gagal. Selanjutnya, di waktu China sedang terjadi pemberontakan Boxer dan berkorban di daerah Beijing, seorang duta besar Jerman terbunuh, sedangkan kedaulatan-kedaulatan asing lainnya diserang. Ratu Seci menyerah dan menandatangani protokol Boxer yang tadi saya sebutkan. Di tanggal 27 April 1911 Masehi, di bawah pimpinan Huan Xing, kaum revolusioner dan anggota-anggota Tung Meng Hui melakukan pemberontakan di Kanton. Ini orang-orang yang berpaham modern, hasil didikan dari Sun Yat-sen, dipimpin oleh Huan Xing tahun 1911. Orang-orang yang tergabung dalam Tung Meng Hui ini isinya adalah orang-orang muda yang terpelajar, terdidik, berpaham modern. Nah, untuk pemberontakan Tung Meng Hui ini, kamu bisa saksikan sebuah film berjudul 1911. Namun pemberontakan ini mengalami kegagalan. Meskipun demikian, semangat revolusi tidak pernah berhenti sampai di sini. Oktober 1911, meledaklah bom di salah satu gudang rahasia milik perkumpulan Tung Meng Hui di Provinsi Hubei. Banyak prajurit ditangkap, dokumen-dokumen rahasia kaum revolusioner dirampas oleh raja muda dari Hubei yaitu Juizhang. Pertempuran hebat terjadi lagi ketika merebut kota Wuchang pada 10 Oktober 1911 yang sering disebut dengan istilah Wuchang Day, the Double 10 1911. Itu sangat heroik sekali dan kamu bisa saksikan di film 1911. 12 Oktober 1911, satu persatu provinsi-provinsi di Cina dibagi atau direbut oleh pasukan revolusi. Akibatnya, dari 18 provinsi, tinggal 2 provinsi saja yang masih dapat dipertahankan oleh tentara Manchu, yaitu Provinsi Hunan dan Provinsi Chihli. Di dalam suasana yang sudah terpojok, pemerintahan Manchu mengangkat kembali bekas opsirnya, yaitu Yuan Shikai sebagai raja muda. Selanjutnya, pemerintahan Manchu bersidang dan mengambil keputusan bahwa adanya kekacauan dan peperangan adalah kesalahan pemerintahan Manchu. Kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara harus segera disusun untuk memperbaiki keadaan. Kabinet baru juga harus disusun dan tidak perlu mengikut sertakan keluarga kaisar atau para bangsawan karena hal ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Yang ketiga adalah akan mengadakan pengampunan atau amnesti kepada orang-orang bekas pemberontak. 11 November 1911, pasukan revolusi menuntut agar Kaisar Manchu terakhir yang masih anak-anak untuk turun tahta. Sebagai reaksi di pihak Manchu, ialah mengangkat Yuan Shikai sebagai pemimpin sipil dan militer tertinggi di China bagian utara. Desember 1911, pertempuran boleh dikatakan sudah berakhir dengan kemenangan-kemenangan bagi pihak kaum revolusioner.
Tanggal 29 Desember 1911, kaum revolusioner mengangkat Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pemerintahan sementara Republik China. 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden China di Nanking. Tanggal 1 Januari selanjutnya dinyatakan sebagai tanggal berdirinya Republik China. Namun selanjutnya Dr. Sun Yat-sen menyatakan bahwa dasar negara adalah rakyat. Oleh karena itu, maka semua suku bangsa yang ada di negara China, kurang lebih 5 suku bangsa, dipersatukan sebagai satu bangsa atau one nation. Persatuan dilambangkan dengan bendera Republik China yang terdiri dari 5 warna, merah, kuning, biru, putih, dan hitam. Jadi, di tanggal 12 Februari 1912 Masehi atau setahun berikutnya adalah merupakan tanggal penyerahan kedaulatan dari tangan pemerintahan Manchu kepada bangsa China. Dinasti Manchu yang memerintah sejak tahun 1644 Masehi berakhir pada tahun 1912 Masehi. Perihal penyerahan kedaulatan ini dan beberapa permintaan dari bekas pemerintahan Manchu disampaikan oleh Yuan Shikai kepada Dr. Sun Yat-sen. Hal ini disambut dengan gembira oleh Sun Yat-sen. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perpecahan, Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden sementara Republik China dan menyerahkannya kepada Yuan Shikai secara resmi tanggal 15 Februari 1912 Masehi. Yuan Shikai selanjutnya diangkat sebagai Presiden Republik China dan Li Yuanhong sebagai wakil presidennya. Nah, bisa kamu lihat, berikut adalah 3 foto dari tokoh-tokoh revolusi China, Dr. Sun Yat-sen dan Yuan Shikai. Lantas, siapa itu Mao Zedong? Akhir dari revolusi Cina, revolusi yang dimulai tahun 1911 dan berakhir 1912 ini membuat kekaisaran atau dinasti-dinasti China yang sedari dulu akhirnya diakhiri oleh dinasti Manchu dan direbut oleh kaum revolusioner ini sehingga menyatukan seluruh 5 suku yang ada di Cina berkat paham nasionalisme. Kemudian lahirlah Republik China. Pengaruh revolusi China bagi dunia adalah melahirkan golongan terpelajar, adanya golongan nasionalis dan komunis, runtuhnya dinasti asing, dan demokrasi menyebar. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kamu ambil di akhir perjuangan revolusi Cina. Perjuangan Cina nggak sia-sia, yaitu berhasil mengusir penguasa asing dari Cina, yakni Inggris. Kemudian revolusi Cina juga memunculkan nasionalisme, berjuang sampai titik darah penghabisan, rela berkorban, saling membantu, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir membentuk pemerintahan yang adil dan jujur. Nah, demikianlah materi mengenai revolusi Rusia dan revolusi Cina. Apabila kamu ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dan tetap sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.